Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun, dahulu sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri, dan cerita ini langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung, hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi, semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan, dan gue sebagai si penulis tidak melebih duakan kejadian. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe dan like. Semoga sehat-sehat selalu. Dan inilah ceritanya. Malam itu, hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-berturut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau, apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda, berkisar antara umur 30-an. Kaget bercampur penasaran, karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian, dengan bercahayakan lampu petromas yang menyala-menyala. Siapakah gerangan? Kata Mbah Gimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-berkali. Setiap malam, dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. "Assalamualaikum," kata Mbah Gimon menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga, manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. "Sinten nih, kok rak tahu ketok nokene sampeyan? Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu?" Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama, muncul seseorang lain dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi, berjalan dalam keheningan. Yang tahu menahu orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Gimon sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslim memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya, lalu ikut duduk bergabung bersama. "Ono opo tola? Kok onok nang kene? Ada apa Tanah? Kok kamu ada di sini?" Untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tampak sopan. "Kulo diusir Pak Kale Maharatu. Mboten gadah. Tempat tinggal saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat." Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. "Ngunutu." "Oh begitu," kata Pak Muslim. "Wes, Enjina Yus, sudah begini saja. Yo, opo? Nenek awakmu tak ki? Enggon gawe panggon ben. Awakmu gak nganggu warga kene. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, biar kamu tidak mengganggu warga sini?" kata Pak Muslim. Mbah Gimon masih terlihat bingung. "Nih Pak,
Yen nonten kulo purun baik pak, bila ada yang mau. Ono, kata Pak Muslim, jenenge panggonseng, tak tawarke jenenge sapi. Nama tempat tinggal yang tak tawarkan itu sapi. Mbah Gimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya Pak, istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. Aduh pak, niki lo tak pendetno payung. Khawatir sampean durung mulai. Aduh pak, ini lo tak bawakan payung saya, khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi. Dan tiba tuh pemuda itu berdiri, lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. Oh, niki itu paseng, jenenge sapi kui. Oh ini teh pak, yang namanya sapi itu. Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslim terlihat panik. Asutenan, setan sitok, iki anjing, bener setan satu ini, katanya, sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. Ada apa tuh pak? Kata Mbah Gimon. Wajahnya masih bingung, bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. Iki lho mon, setan iki wes enak tak tawari awake sapi, tambah mlebu go awake bojoku ki dikira sapi palingan. Ini loh mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi, malah masuk ke badannya istriku. Apa dikira istriku ini sapi? Setan nopo tuh pak? Loh, jadi awak murah erota sopo arek lanang mau iku? Loh, jadi dari tadi kamu tidak tahu anak lelaki yang menemani kamu dari tadi di sini? Mbah Gimon menggelengkan kepalanya. Iku ngununggu menungso mon, iku pocong tekan pabrik gula. Itu tadi yang menemani kamu, bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana. Kaget, Mbah Gimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang gue dengar dari Mbah Gimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, gue gak berhenti tertawa. Karena bagaimanapun, ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun, bila gue berpikir kembali, bagaimana bila gue yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah gue masih bisa tertawa? Entahlah. Untungnya, sampai saat ini, gue belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Sajian gue malam ini masih akan sangat panjang, karena ini masih awal sebelum kita bercerita tentang mereka yang sudah tinggal di kampung ini. Zaman gue masih kecil, gue selalu diwanti-wanti peringatkan agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petong, kebun bambu sangat gelap, mencekam dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu Wergul. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek, 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 layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin. Maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu. Udin yang pertama lari, diikuti Jamal dan terakhir gue. Entah apa yang gue pikirkan. Malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Gue lari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas dari kaki gue. Sandal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana gue harus mencari? Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang
Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung. Kecil, namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet, dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabannya, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan, salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung. Dahulu, saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai, bahkan berujung pada kematian. Saat gue dengar cerita ini dari tetangga gue, yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu. Beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk ini. Pernah gue mengalami langsung kejadian dengan Wergul. Namun itu adalah hari yang sial bagi gue, dan menjadi satu kenangan yang gak bakal pernah gue lupai. Ceritanya, waktu dulu gue ngaji di sebuah pondok pesantren baru, TPQ, banyak anak dua di Sembera gue yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu. Meski hanya sebatas belajar mengaji, sejujurnya gue enggan mengaji di sana. Bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya harus melewati area pemakaman, dan tentu saja kebun bambu. Gue berangkat sesudah maghrib, dan sialnya, waktu itu cuma ada 3 anak yang pergi mengaji. Yang lain kebetulan tidak bisa ikut. Melewati areal pemakaman bikin gue gak nyaman. Berkali-berkali gue bilang permisi, meski di dalam hati gak cuma gue, Jamal dan Udin pun sama. Kami semua tidak mau memandang areal pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan areal pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjakkan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Lalu, tiba-tiba, kami semua mendengarnya. Lalu, suara itu kembali lagi. Krik, krik, krik. Dan benar saja, belum gue berdiri, di depan gue melihat makhluk kecil. Tingginya gak lebih tinggi dari anjing milik tetangga gue. Mungkin seukuran ayam kampung. Matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet, lengkap dengan taringnya. Ketika makhluk itu bersuara kriekik, kriekik, kriek di depan gue, tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara gue terus melihat makhluk itu, terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran. Yang gue dengar dari cerita tentang hantu ini adalah, hantu ini biasanya menggelitik korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata dan mulut terbuka. Namun yang gak gue tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggelitik korbannya. Dan ada lagi yang pernah gue dengar dari makhluk ini. Meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran Wergul. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman Wergul, yaitu dahan pisang. Hantu Wergul sangat takut dengan suara cambuk yang keras, dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk, sehingga ketika dilecutkan di tanah, maka suaranya menyerupai suara cambuk yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di areal kebun bambu, hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi, gue pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksi gue. Pasrah. Itu yang dulu gue pikirin, sampai gue mendengar suara cambuk dilecutkan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju gue, sembari menghantarkan cambuk dari dahan pohon pisang. Seketika itu juga, gue bisa lihat makhluk itu berlari cepat sekali, menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya,
Udin dan Jamal tidak meninggalkan gue saat mendengar suara Wergul. Mereka sudah diperingatkan, karena Wergul biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wergul tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali, dan untuk itulah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang. Karena mereka tahu gue gak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga, dan setiap kali gue bertemu dengan Jamal dan Udin, gue selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami, di mana kami bertemu dengan Wergul yang akan terus gue ceritain untuk anak-anak gue kelak. Satu hal lagi yang bakal gue jelasin, konon menurut kabar yang gue dengar, kemunculan Wergul biasanya menjadi pertanda, bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara Wergul muncul, sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan tengah mengamati. Siapa itu? Wewe Gombel. Namun nanti gue akan ceritain Wewe Gombel ini, karena yang gue ceritain berikutnya adalah makhluk hitam yang besar yang dulu suka sekali memakan gabah. Warga kampung gue memanggilnya dengan kemuning ireng, atau lebih dikenal dengan sebutan buto. Kemuning ireng buto. Pertama kali gue dengar cerita ini dari desa sebelah, masih satu kecamatan dengan desa gue. Suatu malam, terdengar sebuah suara seseorang tampak tengah mengunyah. Semakin lama, suaranya semakin intens. Karena rasa penasaran, maka dicarilah suara itu yang rupanya berasal dari sawah. Namun anehnya, tidak ada siapapun di sana. Tapi suaranya masih terdengar dengan berbekal obor di tangan. Pak Salim tetap mencari. Ia tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Berjalan di atas rerumputan basah, di samping sawah Pak Salim masih mencari sumber suara itu, sampai ia berhenti di atas tumpukan padi yang sudah dibabat dan menyisahkan akar liarnya. Di sana, Pak Salim melihatnya, sesosok makhluk yang tingginya hampir setara dengan pohon mengkudu. Besarnya kurang lebih 3 lelaki dewasa gemuk, kulitnya hitam legam dengan mata kecil di wajah. Sosok itu menyaruk-menyaruk bekas gabah, memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar. Seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak pernah makan. Melihat itu, Pak Salim sampai harus menahan nafas, karena Pak Salim tahu makhluk apa yang ada di hadapannya. Menunggu sendirian, Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi. Dan benar saja, setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya, makhluk itu pergi. Langkahnya tersaruk-tersaruk. Yang Pak Salim ingat hanya satu, bau tubuhnya seperti bau ubi dipanggang dalam api. Berpikir bahwa Pak Salim sudah aman, beliau menceritakan ini pada semua orang. Beberapa menanggapi dengan tidak percaya, yang lain menanggapi dengan ngeri. Dan yang membuat Pak Salim harus menelan ludah adalah ketika Pak Salim bercerita pada tetangganya. Wajahnya pucat mendengar tutur kalimat Pak Salim, seolah setiap kalimatnya seperti racun. Dengan gagap, tetangga Pak Salim memberitahu sebuah mitos tua tentang makhluk yang suka memakan gabah. Kemuning ireng, katanya. Menurut kepercayaan, kemuning ireng memang berkeliaran setiap malam. Biasanya ia hanya memakan sisa gabah dari sawah yang baru saja panen. Dan sesiapa yang melihat kemuning ireng untuk menjaga lisannya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Karena orang Jawa percaya, kemuning ireng muncul biasanya diikuti oleh pertanda bahwa di musim berikutnya sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang lebih memuaskan. Namun, ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Sesiapa yang melihat kemuning ireng dilarang keras menceritakan wujudnya pada siapapun, karena kemuning ireng bisa mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya, sepertinya Pak Salim harus berpikir kembali. Bisa saja kemuning ireng itu memang sedang mengujinya dengan cara berpura-pura tidak tahu. Dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang kemunculan makhluk ini, Pak Salim mulai diliputi rasa takut. Setiap malam,
Beliau akan berhenti di pintu rumah, melihat keluar dari jendelanya, berharap makhluk itu tidak datang menemuinya. Malam demi malam dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir yang bertumbuh menjadi paranoid parah. Sampai di malam yang entah keberapa, Pak Salim mencium aroma familiar, aroma ubi yang baru saja dibakar di bara api. Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat. Di zaman itu, tidak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu bata dan semen, karena rumah zaman dulu kebanyakan dibangun dari bambu atau kayu. Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap makhluk itu hanya sekedar lewat. Namun, aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama, aroma itu menghilang, lenyap begitu saja. Pak Salim kembali mengintip apakah makhluk itu benar-benar pergi. Dilihatnya dari sela bambu di dalam rumahnya. Dan benar saja, bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir bahwa malam ini Pak Salim sudah aman. Pak Salim bergegas menuju kamarnya, namun kaget bercampur kebingungan. Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya sendiri. Benar, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya sedang tidur bersama istrinya.